Hai hai hai, salam jumpa lagi di program Travel Story Katolikpedia. Sahabat Katolikpedia, kali ini kita akan membahas tentang sejuta kesedihan Bunda Maria. Ada dua hal yang akan kita bahas, yakni penampakan Bunda Maria dan tangisannya, dan gambar Bunda Maria yang meneteskan air mata. Wah, emang ada nih? Apakah sudah diakui gereja? Nah, ini penjelasannya. Mujizat pertama terjadi di Siracusa, Sisilia, Italia. Dirilis dari catholicnewsagency.com, fenomena ini terjadi di rumah pasangan muda yang belum lama menikah, Angelo Lanusso dan Antonina Lucia Giusti. Pasangan ini menikah pada 21 Maret 1953. Saat itu, mereka mendapat hadiah sebuah gambar relief gips Bunda Maria yang dipasang di sebuah plakat yang dipajang di kamar tidur mereka. Suatu hari pada 29 Agustus 1953, tiba-tiba Antonina melihat gambar itu meneteskan air mata. Awalnya, mereka membiarkan dan mengabaikan, tetapi esoknya kejadian ini terulang lagi. Bukan sebuah kejadian belaka, sebuah mujizat pun terjadi. Antonina yang saat itu tengah hamil sering mengalami kejang-kejang dan kebutaan sementara akibat penyakit toksemia yang dideritanya. Tiba-tiba masalah penglihatan dan kejang-kejang Antonina itu pulih seketika tanpa adanya pengobatan. Peristiwa ajaib ini menyebar dengan cepat ke segala penjuru kota. Gereja Katolik lalu mengambil langkah hati-hati untuk meneliti kejadian ini. Pastor paroki di daerah itu, Pastor Giuseppe Bruno, mengunjungi rumah Angelo ditemani oleh beberapa ahli termasuk seorang ateis, Dr. Michael Casola. Setelah diteliti, cairan tersebut diklasifikasikan sebagai air mata manusia. 3 bulan kemudian, pada hari raya Bunda Maria dari Guadalupe, para uskup Sisilia dengan suara bulat menyatakan bahwa fenomena itu dinyatakan tidak dapat dijelaskan secara ilmiah dan itu adalah sebuah mujizat. Dalam pesan radio 17 Oktober 1954 kepada umat Katolik di Sisilia, Paus Pius ke-12 merujuk pada gambar Bunda Maria dengan tetesan air mata itu, memberikan pesan bahwa umat Katolik harus memaknai setiap tangisan dan duka Bunda Maria karena penderitaan Yesus demi menebus dosa kita. Gambar Bunda Maria menangis ini disimpan hingga sekarang. Umat Katolik di Italia mengenalnya dengan sebutan Madonna della Lacrime. Nah, mujizat kedua ini terjadi di Asia, guys. Peristiwa luar biasa ini dimulai pada tanggal 12 Juni 1973 di Akita, Jepang. Suatu hari, Suster Agnes Sasagawa melihat sebuah pancaran sinar misterius yang memancar dari tabernakel. Hal yang sama terjadi selama 2 hari berturut-turut. 28 Juni 1973, sebuah luka berbentuk salib muncul di telapak tangan kiri Suster Agnes. Luka itu mengeluarkan banyak darah dan membuatnya sangat kesakitan. 6 Juli 1973, Suster Agnes mendengar suara dari patung Bunda Maria di kapel tempat ia berdoa. Pada hari yang sama pula, beberapa suster melihat tetesan darah mengalir dari tangan kanan patung itu dan tercium bau yang harum. 29 September 1973, tetesan darah dari patung Bunda Maria itu menghilang. Para suster lalu menemukan titik-titik air seperti keringat pada bagian dahi dan leher patung tersebut. 2 tahun kemudian, pada 4 Januari 1975, patung Bunda Maria tersebut mulai menangis. Kejadian ajaib ini terus berulang selama 6 tahun. Tercatat, patung Bunda Maria menangis sebanyak 101 kali. Banyak mujizat kesembuhan terjadi. Salah satunya dialami oleh Suster Agnes sendiri, di mana ia sembuh dari tunarungu yang telah dideritanya selama puluhan tahun. Kepada Suster Agnes, Bunda Maria memberikan banyak pesan. Salah satunya, Bunda Maria meminta Suster Agnes agar ia tak lelah untuk mendaraskan doa rosario. Berdoalah rosario dengan rutin dan tekun. Aku sendiri akan menyelamatkanmu dari malapetaka yang mendekat. Mereka yang menaruh kepercayaannya padaku akan diselamatkan. Kejadian-kejadian ini disaksikan oleh ratusan orang, kemudian diteliti dan diverifikasi oleh Profesor Sagisaka dari Universitas Akita
yang mengkonfirmasi bahwa yang diamatinya itu sungguh adalah darah, air mata, dan keringat manusia. Fenomena patung Bunda Maria menangis ini dinyatakan oleh Vatikan sebagai worthy of belief melalui pernyataan Joseph Kardinal Ratzinger, saat ini Paus Emeritus, yang saat itu menjabat sebagai Prefect Congregation for the Doctrine of the Faith. Itulah dua peristiwa patung dan gambar Bunda Maria menangis yang sudah diakui Gereja Katolik. Ada banyak lain tentang patung dan gambar Bunda Maria menangis darah, tetapi hanya sedikit yang dianggap layak dan dipercaya gereja. Tentunya setelah melewati proses penelitian yang panjang ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.